Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sama-sama kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami datang di dalam kerinduan kami. Kami mau memberikan segala apa yang ada pada kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan, ketika karya-Mu terjadi di dalam hidup kami, kami tahu Tuhan segala sesuatunya indah di dalam hidup kami. Mari di dalam penyembahan-Mu sama-sama kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau katakan kami datang dalam kerinduan Bapa. Ku datang yang Bapa dalam kerinduan.
yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan malam ini, Tuhan. Biar hari hidup kami terus taat dan setia kepadamu sampai di akhir hidup kami, Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat anugerah kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami masih dapat diberi waktu untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau, Tuhan. Sebab selamanya kami akan mengagungkan Engkau. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau penolong kami yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Kondisi, keadaan, situasi apapun yang kami alami tidak dapat menghalangi kami untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Dan kami perlukan perkataan-Mu, kami perlukan kebenaran-Mu, kami perlukan firman-Mu yang menjadi rema di dalam hati kami. Pengurapan-Mu ada bagi kami hamba-Mu, bagi seluruh umat-Mu yang mengikuti renungan malam ini, Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup umat-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya waktu yang singkat ini ketika kami memberi hidup kami sepenuh hati kami, pendengaran pandang kami kepada Tuhan, maka kami tahu tidak ada yang sia-sia, tetapi benih firman itu menjadi rema di dalam hati kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan, kami mengimani dan kami menghidupi kebenaran firman-Mu itu, kami percaya dan kami tahu janji kebenaran-Mu itu menjadi nyata di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kuduskan kami Tuhan, kuduskan setiap pendengaran kami, dan area di mana kami berada, umat-Mu berada, tutup bungkus dengan kuat kuasa dalam-Mu, sehingga hanya kekuatan Roh-Mu yang melingkupi setiap kami yang mengikuti renungan malam ini. Dan kami siapkan hati kami untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, di hari yang terakhir di bulan Juli tahun 2020, dan besok kita sudah menginjak di awal Agustus, pada tanggal 1 Agustus di bulan yang ke-8. Waktu begitu cepat berlalu, dan kita bersyukur juga kita boleh terus ada pada saat ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam kitab Roma. Ya, kita masuk kepada 2 pasal yang terakhir, yaitu malam hari ini pasal yang ke-15 dan seterusnya pasal yang ke-16, dan sesudah itu kita akan menuju ke Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, dan seterusnya. Pada malam hari ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, masih hal-hal praktis yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat setelah panjang lebar berbicara banyak hal, pengajaran, doktrin-doktrin yang disampaikan dari pasal 1 ayat 17 sampai pasal yang ke-8, dan seterusnya pasal yang ke-9, 11 berbicara tentang Israel. Sekarang pasal 12, kita sudah lihat pasal 12, 13,
14 dan sekarang kita akan lihat pasal yang ke-15 ya dari kitab Roma. Dan saat ini saudaraku, pada malam hari ini kita akan coba lihat yaitu ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-25 dan 26. Dalam perikopnya yaitu ayat pertama sampai yang 13 ini orang yang lemah dan orang yang kuat. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, sesuai seperti pembahasan kita semalam, orang di jemaat di Korintus ini yang kita lihat ada orang yang lemah imannya dan juga ada orang yang kuat. Dan sini dikatakan oleh Paulus bahwa apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kehidupan mereka dan juga bagi kita yang ada. Pasal 15 ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 25, 26, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kita, dikatakan ayat pertama, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, saudaraku, ada satu nasihat yang ditujukan kepada jemaat yang di Korintus bahwa kalian orang-orang yang telah diperkuat, yang telah kuat di dalam Kristus, ya, di dalam pengetahuan tentang Tuhan, tentang pribadinya, dan juga ketika kalian kuat dan akan firman Tuhan oleh karena diajar, oleh karena menghidupi setiap firman Tuhan, manakala firman Tuhan datang, diajarkan, disampaikan, dan sesudah itu kalian kuat dalam pemahaman firman Tuhan. Dan sekarang kalian yang kuat demikian, juga kata firman Tuhan, wajiblah juga, ya, dikatakan wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, jadi jangan mau seorang yang mencari kesenangan sendiri itu artinya tidak mau tahu dengan sesama yang lemah, yang membutuhkan, ya, tidak mau peduli hanya untuk dirinya sendiri saja, hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri saja, atau dalam egois, ya, tidak mau peduli, tidak mau tahu. Pokoknya manakala lihat ada orang yang lemah, ada orang yang membutuhkan kekuatan dalam bidang yang seharusnya orang kuat ini bisa, maka kata Paulus, Rasul Paulus, jangan kamu sampai tidak memberikan pertolongan bagi mereka, atau jangan sampai kamu menjadi orang yang berpangku tangan, tapi justru sebaliknya kamu harus menanggung mereka, bukan pada posisi orang yang kuat dan menginjak-injak orang yang lemah, ya, tetapi justru sebaliknya bagaimana kamu yang telah diperkuat juga oleh kasih karunia Tuhan. Kita seharusnya juga adalah orang-orang yang lemah tadinya, adalah orang-orang yang lemah, tetapi Kristus datang mati untuk kita, dan sehingga kita yang lemah ini diangkat, ditransformasi, hidup kita ditebus dari cara hidup yang lama, dan sesudah itu ketika kita masuk terhisap di dalam keluarga kerajaan Allah, dan kita dipakaikan pakaian yang baru, kita dididik, diajar, kamu yang didik, diajar, dilengkapi, habis itu sudah itu kasih karunia Tuhan bekerja oleh karena kamu menghidupi setiap firman Tuhan, lalu Tuhan mulai memperkuat hidupmu, diperkuat secara pengetahuan firman Tuhan, yang memahami firman Tuhan dengan begitu baik oleh karena ada yang mengajar, oleh karena ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja, hati kalian terbuka terhadap firman Tuhan, dan karena itu kalian yang telah kuat ini dan mengalami kasih karunia itu, sekarang kamu juga wajib ketika melihat sesamamu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh pendampingan, orang-orang yang butuh sesuatu melalui kalian yang kuat, ya kalian jangan berpangku tangan. Kalian juga harus ikut di dalamnya. Apa yang kalian bisa lakukan, kerjakan. Bukan sebaliknya bagi orang-orang yang mencemooh, atau yang kita lihat pada waktu kemarin, menghakimi sesama. Jangan sampai kita menghakimi sesama pada posisi orang yang demikian, ya, sehingga keluarlah
kata-kata yang tidak seharusnya kita sampaikan, ya, tidak seharusnya kita ucapkan kepada saudara seiman kita. Harusnya bagaimana kita menggunakan setiap kata-kata ini untuk mengangkat mereka. Bukan misalnya mereka dalam keadaan lemah, kita datang dengan perkataan ini lebih tambah melemahkan iman mereka. Ya, karena kalau kita lihat lagi dalam bahasa firman Tuhan bahwa jangan sampai ketika kita melihat orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak kuat menurut dunia ini, saudaraku, bahwa mereka juga bisa dipilih oleh Tuhan, bisa dipilih oleh Tuhan, dan juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk alat bagi kemuliaan namanya Tuhan, untuk memalukan orang yang lemah dan juga untuk memalukan apa yang kuat, ya, dan yang tidak terpandang. Dipilih Allah menyediakan apa yang tidak berarti. Jadi jangan sampai ketika kita melihat kita yang kuat ini, melihat saudara seiman kita yang lemah dalam bidang ini, apakah dalam segi pengetahuan, apakah dalam segi misalnya bidang yang lainnya, jangan sampai kita mencemooh mereka, jangan sampai kita menuduh hal-hal yang tidak, ya, jangan sampai kita misalnya mengatakan bahwa kamu tidak layak, Tuhan tidak akan berkenan atas hidupmu, dan seterusnya. Tetapi justru sebaliknya, bagaimana dengan hadirnya kita juga yang pernah lemah ini, ya, maka kita yang telah diperkuat ini juga sekarang wajib bagi kita, bagi kamu, jemaat Tuhan yang ada. Ya, aku dikasih oleh Tuhan supaya saudara seiman kita juga itu bisa bangkit dari keadaan mereka yang lemah. Mereka bisa bangkit dan melihat juga ada potensi yang Tuhan taruh dalam diri mereka, dan mereka tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang lemah, tapi mereka bisa bangkit dan mereka juga bisa menghidupi, menggenapi rencana Tuhan melalui setiap kehidupan mereka, karena ada orang-orang yang Tuhan bawa. Dan itu yang sekali kita lihat bahwa apa yang Paulus sampaikan ini karena dia juga sendiri melakukannya. Dia juga pernah mengalami sebagai orang yang lemah. Sudah pernah sampaikan bahwa ketika dia seorang yang baru bertobat, maka dia lemah secara hubungan persekutuan. Ya, dia butuh orang lain yang mengangkat dia. Karena dia baru saja diangkat dari keadaan yang lama, dari komunitas yang lama, dari pergaulan yang lama, yaitu sebagai seorang penganiaya jemaat, ya. Dan sekarang dia menjadi seorang pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Maka saudaraku, kita perhatikan orang-orang Yahudi pada saat itu yang tidak percaya akan terjadinya perubahan kepada Paulus, mereka bercoba untuk membunuh dia karena dia mulai mengajar bahwa Yesus adalah Mesias. Dan saudaraku, pada saat itu ketika dia dalam keadaan seperti itu, ada murid-murid yang lain yang menolongnya. Di Damsyik ada murid-murid yang menolongnya sehingga meluputkan dia sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem ketika dia coba menggabungkan diri kepada para rasul dan murid yang ada di sana, maka mereka juga tidak percaya, ya, bahwa Paulus pun adalah seorang murid. Karena dari kata mereka sendiri mendengar bahwa bagaimana dia dengan kuasa penuh dari imam besar ini untuk mau membinasakan orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus pada saat itu. Dan kalau saudara kita bayangkan kalau misalnya seorang yang baru bertobat, ya, dari cara hidup yang lama, dari keadaan yang lama, dari keadaan penganiaya jemaat, dan kalau misalnya dia tidak diterima dengan baik atau tidak ada yang bisa mengayomi, tidak ada yang menolong dia, yang melindungi dia, yang mengangkat dia, maka saudaraku, bisa saja orang itu bisa kembali lagi kepada keadaan yang semula. Dan kalau misalnya itu terjadi kepada Paulus, dan sekali saya berani katakan bahwa pasti cerita akan berbeda. Tetapi kita perhatikan firman Tuhan, maka seperti inilah rencana Tuhan bagi hidupnya, karena ada orang yang Tuhan pakai, ada saudara seiman yang kuat, yaitu Barnabas yang menyampaikan, memberitahukan, ya, kepada para murid, sehingga para rasul, murid yang ada di Yerusalem bisa menerima dia dengan baik. Dan ketika ada pencobaan pembunuhan lagi kepadanya di Yerusalem, maka para murid juga, para rasul meloloskan dia, yaitu mengirimnya ke Tarsus. Ya, di sana ketika dia selama beberapa waktu ada di sana di Tarsus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manakala pada waktunya Barnabas diutus ke Antioquia, dan ketika dia sampai di Antioquia, maka sekaligus juga Barnabas mencari Saulus, yaitu di Tarsus, dan dia mengambilnya, dan sudah itu mereka bersama-sama mengajar. Dan dari situlah mulai Paulus ini, ya, oleh karena ada rekan, akhirnya dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan, menjadi seorang yang kuat. Dan saudara kita perhatikan, akhirnya Tuhan memilihnya menjadi alat, ya. Dan setelah
Kisah Rasul pasal 13, sesudah mereka berdoa dan berpuasa, maka firman Tuhan berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk satu tugas yang khusus bagi mereka. Ya, dan saudara berikutnya, ketika dia sudah diperkuat sekarang, berikutnya hadirnya dia di mana, adanya dia di mana sebagai Rasul Allah untuk memberitakan firman Allah, membawa misi Kristus, memberitakan, mengajarkan, maka dia juga hadir untuk memperkuat para murid yang ada. Ya, mengangkat mereka, menasihati mereka, mendorong mereka, ya, mereka yang lemah pengetahuannya soal firman Tuhan, karena kita tahu juga orang-orang Yahudi ini pada saat itu mereka lari dari latar belakang keyahudian mereka, dan ada banyak aturan-aturan di dalam hukum Taurat, ya, yang ketika mereka menjadi percaya dan sudah mendarah daging, saudaraku, maka mereka belum betul memahami akan makna kematian Kristus bagi mereka. Dan Paulus yang perlu datang sebagai seorang rasul, yang datang sebagai seorang yang telah diperkuat untuk juga supaya menasihati mereka, ya, memperkuat pengetahuan mereka secara firman Tuhan, supaya mereka sekarang memandang kepada Kristus, bahwa Kristus datang dan telah membatalkan setiap apa yang kita lihat, apa yang misalnya seperti soal makanan haram dan tidak haram, dan juga soal hari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Paulus memperkuat jemaat Tuhan yang ada. Kata firman Tuhan, kita juga yang ada pada hari ini, kita yang kuat wajib harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, kalau kita misalnya tarik lebih jauh, kita yang kuat dalam hal apa, saudara? Ya, dalam hal apa? Dalam pengetahuan firman Tuhan. Ya, dalam pengetahuan firman Tuhan, kita yang telah diperkuat dalam pengetahuan firman Tuhan, dan juga saya katakan makin lama karena kita tertanam dalam rumah Tuhan, kita menjadi seperti pohon korma, ya, dan juga pohon aras yang makin lama makin kuat. Dan kata firman Tuhan, perjalanan waktu terus boleh berjalan, semakin bertambah, tetapi orang-orang percaya yang tinggal dalam rumah Tuhan, mereka itu makin lama makin gemuk, makin segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan. Makin mereka diperkaya, makin mereka berisi, makin berkualitas. Dan sesudah hal yang demikian Tuhan lakukan melalui kehidupan mereka, baik secara pengetahuan firman Tuhan dan juga secara pengalaman, dan mereka menjadi orang-orang yang kuat, mereka orang-orang yang punya pemahaman kuat terhadap firman Tuhan dan juga terhadap pengalaman kehidupan. Dan berikutnya kata firman Tuhan, kamu yang telah diperkuat dalam pengetahuan firman Tuhan dan juga dalam pengalaman kehidupan ini, kita juga wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Menjadi sebuah kewajiban, bukan datang sebagai memberi batu sandungan atau menghakimi mereka. Seolah-olah bahwa sepertinya bahwa saudara seiman kita ini sepertinya Tuhan tidak bisa mampu mengangkat lagi dan menolong kehidupan mereka. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau kita lihat dalam firman Tuhan, orang-orang, ada begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang hidup yang juga tidak benar, tetapi ketika mereka terhisap masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, ke dalam mereka masuk, ya, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita lihat bagaimana Tuhan mengubahkan mereka, ya. Jadi jangan sampai kita datang menginjak-injak atau memberi batu sandungan atau juga menghakimi mereka. Sepertinya mereka terus akan tinggal dalam keterpurukan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Kalau kita lihat firman Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa itu yang ditulis oleh Paulus, apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang hina, dipilih Allah untuk melakukan rencana Tuhan melalui kehidupan mereka, untuk memerlukan orang yang kuat, ya. Dan supaya kata firman Tuhan tidak ada seorang pun yang bermegah karena itu. Nah, kita yang kuat wajib juga menanggung. Dan dalam hal apa lagi? Dalam pengetahuan, dalam juga misalnya segi posisi, ya, ketika Tuhan memperkuat posisi kita, kasih karunia Tuhan terjadi, ya saudaraku, dan posisi yang kuat juga ini kita juga gunakan posisi yang kuat di mana Tuhan bawa kehidupan kita, apakah di tengah masyarakat menjadi orang-orang yang memiliki posisi yang kuat di sana, ya, dianggap sebagai tokoh masyarakat di dalam rumah Tuhan atau di mana saja dengan posisi yang kuat, maka bagaimana juga kita menggunakan posisi yang kuat ini juga untuk juga menolong saudara seiman kita yang lainnya. Atau juga misalnya kita percaya juga ketika kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan juga memperkuat kita secara ekonomi, secara finansial, dan kata firman Tuhan juga ketika kita melihat saudara seiman kita yang memerlukan, yang membutuhkan, maka kita jangan berpangku tangan, karena kitab Yakobus mengatakan barang siapa tahu bahwa ia berbuat baik dan ia tidak melakukan, maka ia berdosa. Kalau ia tahu
bagaimana caranya berbuat baik dan ia tidak melakukannya, maka di hadapan Tuhan itu adalah sebuah dosa. Ini bagi kita semuanya, saudara dikasih Tuhan. Itu saya katakan berarti hadirnya kita di mana? Saudara dan saya sebagai orang yang telah diperkuat oleh Tuhan, maka wajib juga bagi kita untuk juga menanggung kelemahan saudara seiman kita, supaya mereka juga bisa kuat melihat rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan juga memakai kehidupan mereka, memberkati mereka, kasih karunia Tuhan terjadi, sehingga mereka juga diperkuat, dan mereka juga sekarang menjadi orang-orang yang berdampak ketika mereka dilepaskan, ketika Tuhan taruh mereka ada di mana? Di tengah pekerjaan, di masyarakat, di lingkungan keluarga, di kota, di bangsa, di mana saja, di mana mereka hadir, mereka menjadi orang-orang juga yang berdaya guna, bermanfaat. Oleh karena apa? Mereka telah diperkuat oleh Tuhan. Dan juga ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk memperkuat kehidupan mereka. Dan kata firman Tuhan, wajiblah bagi setiap kehidupan kita. Ya, jangan mencari kesenangan kita sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi saya terpercaya dan kita terlalu yakin dan percaya, kalau kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita ini rela untuk dididik, untuk diajar. Karena firman Tuhan itu datang, kata firman Tuhan, untuk mendidik, untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita terus diajar, dididik. Ya, dan ketika kita menghidupi setiap firman Tuhan, kita melakukan bagian kita percaya juga bahwa Tuhan juga akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menumbuhkan setiap benih-benih tersebut. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, saudaraku, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saya katakan bahwa tulisan ini juga oleh ilham roh, dan dia juga sendiri bisa melihat bahwa sebagai seorang yang menyerahkan hidupnya untuk mengasihi Tuhan, maka dia bisa melihat rencana Allah yang besar melalui hidup Paulus, melalui hidupnya. Sehingga dia melihat bahwa apa yang tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinganya, tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tetapi ketika dia menjalankan, menghidupi setiap firman Tuhan, mengikuti cara kerja Tuhan sebagai seorang hamba Allah, yang dia tahu di mana dia berada, dia harus mengerjakan apa, dia harus melakukan apa, maka Tuhan juga melakukan bagiannya. Bahkan apa yang tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah diangan-angankan sebelumnya, karena dia mengerjakan bagiannya. Dan itu yang kita lihat juga dalam Roma pasal 12 yang ketiga, apa yang ada di tangan dia, itu yang dia kerjakan, itu yang dia lakukan. Maka saudaraku, Tuhan juga melakukan bagian, menumbuhkan. Bahkan kali katakan, yang tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hatinya, tidak pernah dilihat oleh matanya, itu yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena dia mengerjakan bagian. Dan saya juga terlalu percaya, bagi kehidupan kita juga, yang mengikuti teladan-teladan para rasul. Ya, contoh-contoh iman yang mereka lakukan. Dan ketika kita menghidupi setiap firman Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, kita melakukannya, maka Tuhan juga akan menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan tersebut. Kita lakukan saja bagian kita. Dan itu yang juga Rasul Paulus katakan, tekankan bahwa apa yang ada di tangan kita ini, jangan terlalu berpikiran dulu hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tidak usah terlalu berangan-angan yang terlalu jauh ke depan. Yang ada dulu itu yang dijalankan. Yang apa yang ada di tangan dulu itu kamu kerjakan. Lakukan saja sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang tahu di mana dia berada, dia harus melakukan apa, dia harus mengerjakan ada. Hadirnya itu saya katakan, hadirnya di tengah keluarga, dia tahu dia lakukan apa. Hadirnya di tengah masyarakat, dia tahu dia lakukan apa. Di bangsa, dia tahu lakukan apa. Di lingkungan pekerjaan, dia tahu lakukan apa. Di rumah Tuhan juga, dia tahu lakukan apa. Bagian kecil yang dipercayakan kepada dia menghidupi, dia melakukannya. Ya, supaya berjalannya waktu ini, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita terus menjadi orang-orang percaya yang terus melangkah jauh ke depan. Kenapa? Karena kita menghidupi, melakukan setiap firman Tuhan. Lalu kata firman Tuhan, dan itu yang saya juga sampaikan, katakan, sebagaimana Paulus mengatakan, yang tidak pernah diangan-angankan, tidak pernah dilihat, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan menemukan setiap apa yang dikerjakan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Kita yang kuat, kita yang telah diperkuat. Saudaraku, mari kita juga sekarang menanggung. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang saudara juga pada hari ini sementara dalam perjalanan untuk terus diperkuat oleh Tuhan, kuatkan hatimu terus kepada Tuhan. Kita percaya juga bahwa ada orang-orang juga yang Tuhan akan terus bawa untuk juga terus mendukung kita, mensupport kita, mendoakan kita, bahkan juga terus akan mendorong kita untuk terus maju dalam Tuhan. Mungkin pada saat kita ingin maju, mengalami kasih karunia Tuhan, ada mungkin orang-orang yang tidak senang, tidak suka oleh karena kasih karunia Tuhan terjadi bagi kita. Dan oleh karena itu misalnya melakukan banyak hal. Misalnya seperti dikata firman Tuhan ini, berkatilah siapa yang menganiaya kita dalam cara yang berbeda.
Ya, tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada saat misalnya ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, tapi yakinlah kita saudara-saudara dikasih, pada saat juga yang bersamaan, ada saja orang-orang yang Tuhan bawa juga untuk juga mendukung kita, mendoakan kita, mensupport kita, supaya kamu yang sedang diperkuat oleh Tuhan, supaya terus tambah kuat, dan kasih karunia Tuhan terjadi bagi hidupmu terus menjadi alat Tuhan, hidupmu terus boleh melihat kasih karunia Tuhan, Tuhan boleh mengangkat engkau, Tuhan boleh memberkati hidupmu, bahkan itu yang tidak pernah kita angan-angankan, Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kita yang telah diperkuat juga oleh Tuhan, menjadi seorang yang kuat, wajiblah juga bagi kita untuk juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang juga yang lemah, kepada saudara-saudara seiman kita. Jangan menjadi seorang yang egois, yang tidak mau tahu, ya, dengan orang lain. Ya, dan sekali lagi mengatakan, Yakobus mengatakan, barang siapa tahu, ya, dia harus berbuat baik, tetapi kalau dia tidak melakukannya, maka firman Tuhan, dia berdosa. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kehidupan kita, saya dan saudara. Berikutnya di ayat yang 25 dan 26 yang kita sudah baca tadi. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi yang kita lihat bahwa waktu Paulus menulis surat Roma ini, dia mengatakan bahwa saya sekarang sedang dalam perjalanan. Jadi ada sebuah beban, sebuah tugas yang bahwa jemaat di Makedonia dan Akaya itu mereka menyumbangkan sesuatu pemberian kepada orang-orang miskin yang di antara orang kudus di Yerusalem. Jadi ada sebuah tugas yang diberikan kepada dia, membawa sumbangan-sumbangan dari jemaat Makedonia dan Akaya, yang mereka mengumpulkan sumbangan, dan sekarang Paulus yang diberikan tugas, diberikan beban untuk mengantarkan sumbangan tersebut kepada jemaat yang ada di sana. Jadi berjalannya dia mau menuju ke Yerusalem itu oleh karena sebuah tugas, oleh karena sebuah beban yang diperintahkan kepada dia. Dan kita tahu juga ini juga adalah kehendak Tuhan dari mereka orang-orang jemaat Tuhan yang percaya di Makedonia dan Akaya, ketika mereka juga melihat, mendengar ada saudara-saudara orang-orang kudus yang membutuhkan yang ada di Yerusalem, maka oleh gerakan Roh Tuhan sekarang juga mereka juga menyumbangkan sesuatu bagi mereka di sana. Dan Paulus yang diberi tugas, diberikan perintah, diberikan beban untuk ayo Paulus antarkan ke sana. Ini adalah pemberian dari jemaat. Jadi ini adalah juga Tuhan yang menggerakkan jemaat sehingga mereka juga mengulurkan tangan mereka. Tetapi kan untuk menuju ke sana itu butuh ada orang yang mengantar. Kalau kita tahu bahwa pada zaman dahulu dengan sekarang, pada zaman Paulus hidup dan sekarang, itulah berbeda. Kalau misalnya pada hari ini di jemaat di kota yang berjauhan, mungkin beda pulau ataupun juga antar bangsa, kalau ada bantuan yang dibutuhkan, mungkin tidak perlu ada orang mengantar, mereka tinggal misalnya langsung mengirim, bisa sampai. Tapi pada saat itu saudara guys, harus ada yang diberi tugas, dan Paulus sedang dikasih beban untuk membawa bantuan tersebut menuju ke Yerusalem. Nah, kita tahu saudaraku dikasih oleh Tuhan, menujunya dia ke Yerusalem itu bukan hanya sebuah beban saja yang dibawa untuk membawa bantuan kepada jemaat, tetapi dia juga katakan bahwa dia menuju ke Yerusalem dan ada tantangan juga di depannya akan dihadapi. Ini kita katakan, kalau kita lihat, ini adalah sebuah pilihan yang, katakan sebuah pilihan yang sulit bagi Paulus. Sehingga jemaat, kalau kita lihat di Efesus, yang para murid mengatakan bahwa Paulus jangan ke sana, di sana ada bahaya. Tetapi dia tahu bahwa saya sekarang ada sebuah tugas, saya mesti mengantarkan bantuan ini. Saya sedang membantu tugas. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah bantuan yang diberikan oleh jemaat Makedonia dan Akaya kepada jemaat. Dan saya yang diberikan tugas untuk itu, berarti saya harus menjalankan. Saya harus memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada jemaat. Kepada jemaat yang ada. Dia tahu ini harus saya jalankan, ini harus saya kerjakan. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa dia juga mengatakan bahwa waktu mau ke sana itu juga tidak hanya membawa sebuah bantuan, sebuah tugas, tapi juga dia akan menghadapi tantangan di sana dari orang-orang Yahudi. Dari
orang-orang Yahudi yang salah menilai akan apa yang diajarkan tentang dia. Bahwa seolah-olah Paulus ini akan coba menyediakan tradisi-tradisi dari hukum Taurat yang telah mendarah daging, yang telah diwariskan kepada mereka. Tapi bukan begitu sebenarnya. Ya, mereka salah persepsi, salah penilaian terhadap Paulus. Ada tantangan dan dia mengatakan bahwa saya tidak tahu akan apa terjadi. Mungkin saya di sana akan mengalami kematian. Tetapi oleh karena ada beban maka dijalankan. Ya, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan juga bahwa pada saat juga yang bersamaan itu yang sampaikan bahwa pada saat juga bersamaan manakala dia mendengar di jemaat di Roma ini ada terjadi sesuatu juga di antara jemaat Yahudi oleh karena sikap orang Yahudi terhadap non-Yahudi dan juga sebaliknya. Dan setelah kita lihat juga bagaimana juga baik di pasal 14 ini mulai sampai saling menghakimi antara satu dengan yang lainnya, dan juga persoalan-persoalannya soal makanan dan soal hari dan juga yang lainnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan juga misalnya soal sunat juga dan sebagainya. Dan kita melihat saudaraku maka ketika Paulus mendengar hal tersebut, maka sekalipun dia akan menghadapi tantangan, dia sedang dalam beban, menghadapi tantangan berarti ada tekanan secara mental yang akan dihadapi. Oh, dia tidak tahu akan apa yang terjadi di sana, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Manakala ada beban lagi yang lainnya, ada situasi rohani yang sedang terjadi di jemaat, maka ketika dia mendengar hal tersebut, maka saudaraku, beban yang dipikulnya, tantangannya akan dihadapinya tidak menghalangi dia untuk juga tetap berkarya untuk menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Roma. Bagaimana sebuah tulisan disampaikan kepada mereka, tulisan firman Tuhan disampaikan kepada mereka, supaya jemaat yang ada di sana ini jangan sampai terus dalam keadaannya seperti itu. Tidak hanya ada sebuah nasihat firman Tuhan kepada mereka. Ya, jadi saudaraku, apa yang coba kita ingin renungkan bahwa setiap kita pada hari ini pasti saja ada tantangan, ada beban yang menjadi pikulan setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Mungkin juga berjalan kita ke depan akan ada tantangan yang ada. Pada saat saudara berjalan juga, ini ada beban yang sedang Tuhan taruh di atas pundakmu. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, seperti apapun beban yang dia perhadapkan, seperti apapun tekanan yang diberikan kepada saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak bisa atau jangan sampai menghalangi engkau merintangi hidupmu, merintangi potensi yang ada dalam tanganmu, merintangi engkau sebagai seorang yang telah diperkuat oleh Tuhan secara pengetahuan firman Tuhan juga dan secara pengalaman, merintangi engkau untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai oleh karena itu sekali lagi merintangimu juga untuk berkarya, untuk juga memperkuat orang lain, ya, untuk menjadi membawa kebenaran firman Tuhan, menasihati, mengajarkan bagi orang lain. Saya katakan bahwa jangan sampai itu menggagalkan rencana Tuhan melalui kehidupanmu. Mereka dikasih oleh Tuhan dalam perjalanan berapa banyak terkadang kita mendengar ada orang-orang dilemahkan oleh karena keadaan, ya, oleh karena tekanan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang harusnya sudah kata firman Tuhan mereka berapi-api dalam pelayanan, tapi oleh karena tekanan, oleh karena ini akhirnya mereka menjadi kendor. Mereka dilemahkan dan melemahkan diri mereka. Dan itu dikatakan di Roma pasal 12, jangan kerajinamu kendor, ya biar roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Mereka yang mengendorkan kerajaan mereka dikendorkan juga. Oleh karena apa? Oleh karena tantangan. Dan oleh karena tantangan dan salah melihat tersebut, maka akhirnya mereka mengambil sebuah jalan. Akhirnya roh yang harusnya menyala-nyala itu mereka memadamkan. Kata firman Tuhan di bagian firman Tuhan yang lain, tulisan Paulus, dan janganlah padamkan roh. Dan itulah sebabnya kenapa kita menjumpai, saudaraku, jangan sampai kata firman Tuhan, kita yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, dan orang yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Pertanyaannya, kenapa orang yang terdahulu yang sepertinya mereka sudah lebih dahulu, tapi bisa menjadi terkemudian? Pastilah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ketika ada tantangan, oleh karena ada beban, dan oleh karena ada berbagai situasi yang lain, dan ketika salah menilai situasi tersebut, dan akhirnya mereka yang mengendorkan diri mereka. Mereka yang akhirnya membuat dikendorkan, dilemahkan oleh hal tersebut. Dan kalau kita melihat contoh apa yang dilakukan oleh Paulus ini, seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjadi contoh juga bagi kehidupan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tantangan pasti ada. Setiap beban pasti ada. Tetapi sikap kita terhadap tantangan
bagaimana kita nilai tantangan tersebut itu sangat penting. Dan jangan sampai sekali lagi bahwa tantangan itu melemahkan, mengendorkan, dan membuat saudara memadamkan roh yang ada kepadamu, sehingga akhirnya potensi yang ada padamu yang seharusnya Tuhan taruh itu engkau menguburnya dalam-dalam dan tidak bisa lagi berkarya, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya saudara kasih oleh Tuhan, Paulus tahu betul, sekalipun ada tantangan, tapi dia tidak mau dilemahkan. Dan karena itu juga saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita saudara yang ada pada malam hari ini, kita yang telah diperkuat pada hari ini, saudara yang terus diperkuat oleh Tuhan dalam berbagai macam, ketika ada tantangan, ketika ada beban, saudaraku jangan sampai dilemahkan. Jangan sampai saudara mau digoyahkan oleh pertolongan Roh Kudus, oleh firman Tuhan, dan juga oleh dorongan, oleh doa dari sesama rekan-rekan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, yang saling mendukung, yang saling mensupport, membuat saudara untuk tetap kuat. Dan katakan kepada kehidupan kita, jangan sampai dilemahkan oleh keadaannya. Jangan sampai dikendorkan. Tetapi biar rohmu terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Terus berkarya. Terus saksikan sesuatu melalui kehidupan. Terus menjadi berkat. Terus menjadi oleh Tuhan. Karena apa? Besarlah upah yang menanti setiap kehidupan kita. Besarlah pahala yang Tuhan sedang janjikan, yang sedang menanti kehidupan kita di dalam kerajaan surga yang mulia. Bahkan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita manakala kita menghidupi dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kata firman Tuhan saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita ini juga, saudaraku, Tuhan sudah memberikan garansi, jaminan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya pada malam hari ini Tuhan berkati kehidupan kita. Saudaraku, mari terus kita boleh kuat dalam Tuhan. Dan kita seorang yang telah diperkuat oleh Tuhan, kita juga wajib juga menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan berikutnya, tantangan tidak menghalangi saudara, beban tidak merintangi saudara untuk terus berkarya untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kehidupan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan. Sesudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang bagi setiap saya dan saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan, supaya dengan kekuatan yang Tuhan beri, pertolongan yang Tuhan beri bagi kita, kita dapat memberi kekuatan bagi saudara-saudara seiman kita yang mungkin ada di dalam kelemahan. Kita akan masuk di dalam doa kita, dan kita akan sama-sama menanggung satu pujian kita mengatakan kekuatan di hidupmu. Haleluya.
kembali bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih malam hari ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih buat ya Tuhan hadir-Mu bagi kami sampai pada saat ini, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh ada ya Tuhan di penghujung ya Tuhan bulan Juli 2020, dan besok oleh anugerah Tuhan kami akan meninggalkan kaki kami ya Tuhan di awal bulan Agustus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami bisa terus pelajari ya Tuhan sampai pada hari ini. Melalui perundungan firman-Mu Tuhan, apa-apa yang kami bisa pelajari, apa-apa yang kami dengar Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan, kami dimampukan untuk menghidupi setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Roh Kudus terus berkarya memampukan kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus datang kepadamu untuk terus memperkuat hidup kami, memperkuat hati kami, memperkuat juga terus pemahaman akan Tuhan, pemahaman firman-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan diperkuatnya kehidupan kami Tuhan, kami juga hadir juga Tuhan untuk juga ya Tuhan memperkuat saudara-saudara seiman kami yang butuh pertolongan Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga turut percaya Tuhan bahwa setiap umat-Mu yang telah menyerahkan diri mereka untuk dididik, diajar firman Tuhan, menghidupi setiap firman Tuhan, maka Tuhan juga berkenan juga menyatakan kasih karunia bagi kehidupan mereka, menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan tersebut ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Tuhan boleh berkenan mengangkat, memberkati apa yang dikerjakan, diberi keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha mereka Tuhan, dan dalam segala Tuhan boleh berkenan mengangkat dan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul ya Tuhan dalam hati kami, tidak pernah didengar oleh telinga kami, itu yang Tuhan lakukan, sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan boleh berkenan menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan itu ketika kami mengarahkan hati kami ya Tuhan, melakukan setiap firman-Mu, setiap apa yang diberikan kepada kami Tuhan. Manakala firman-Mu Tuhan dan Roh Kudus Tuhan mengajar kami dan berikutnya memberikan kemampuan untuk boleh menghidupi dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menolong umat-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus memperkuat mereka. Kami percaya Tuhan terus akan mengangkat dan memberkati dan menyatakan kasih karunia Tuhan. Bahkan juga terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami syukur pada Tuhan. Terima kasih buat perenungan malam hari ini. Umat-Mu bahkan semua ikut bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Setiap keadaan kami yang lemah Tuhan sudah memperkuat dan Tuhan sudah menolong ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Tuhan yang dalam berbagai kondisi apa saja, Tuhan yang sudah menjadi pertolongan bagi kehidupan kami. Bahkan juga hadirnya umat-Mu, hadirnya kehidupan kami, hadirnya gereja-Mu, hadirnya kami hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana saja Tuhan berada, Tuhan juga terus membawa kehidupan kami untuk juga menghadirkan damai Tuhan, menghadirkan ketenangan Tuhan, menghadirkan shalom Tuhan di mana kami berada ya Tuhan. Baik di lingkungannya Tuhan, rumah-Mu ya Tuhan, di bangsa kami Tuhan, di daerah di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan tolong. Bahkan anak-anak-Mu semuanya Tuhan tolong. Bangsa kami pun Tuhan menolong. Kerja keras dari pemerintahan kami ya Tuhan, dan semua mereka yang diberikan tugas ya pada hari ini, khususnya dalam penanganan COVID ya Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Kristus Tuhan. Bahkan juga seluruh dunia yang pada hari sedang berjuang ya Tuhan untuk boleh ya Tuhan terlepas bebas dari COVID, Tuhan tolong. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan, kami boleh melihat dengan jelas ya Tuhan, bahwa ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan Engkau yang memberikan jaminan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar semua kami Tuhan terus menyandarkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, sebagai perlindungan kami yang kuat, yang kokoh dan teguh sampai selama-lamanya. Kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih kesempatan ini Tuhan. Kami akhiri perlindungan malam kami pada malam hari ini. Tuhan boleh berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.